berapa gajinya dia nggak tahu, tapi di bukti itu 6,7 miliar per bulan, rata-rata per bulan 6,7 miliar. Nah, saya baru dengar ya ada karyawan yang bisa dapat gaji fantastis begini ya. Dalam dunia bisnis mungkin bisa dicek di mana gitu, terserah. Yang jelas saya minta Dirjen Pajak dalam hal ini ya turun untuk mengaudit gaji tersebut. Apakah dia pernah membayarkan pajak, melaporkan gajinya dia, pajak yang dibayarkan sama dia 6,7 miliar per bulan gitu ya. Atau ya malah saya menduga ini adalah akal-akalan gitu. Artinya gini, bahwa kalau dikatakan 6,7 adalah gaji karyawan, tanda kutip bisa jadi bisa enggak, tapi yang saya katakan tadi saya baru dengar dan itu mustahil bagi seorang karyawan bisa dapat gaji fantastis begitu. Nah, ini dugaan kami, dugaan saya ya, bahwa ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang dilakukan. Bagaimana kemudian seorang karyawan bisa dapat gaji 6,7 miliar rata-rata per bulan 6,7 miliar gitu ya di perusahaan namanya PT Grafice RM Agro ya. Oleh karenanya saya juga minta kepada PPATK ya untuk Nah, ini sangat menarik untuk diulas ya teman-teman ya. Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, ini sangat menarik ketika tim dari Nikita Mirzani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun justru narasinya tidak substansial ya. Ya, menurut saya sih tidak ada masalah ya, karena itu untuk kalangan mereka, untuk publikasi. Tetapi kalau itu dipertahankan, ya jauh panggang dari api. Tidak akan ketemu. Tapi oke lah, itu semua pendirian, itu semua pendapat. Namun saya juga punya pendapat lain. Dan itu sah-sah saja berpendapat, ya kan? Namun sebelum itu teman-teman, supaya ini tidak menjadi fitnah, saya bacakan saja langsung dari sumbernya. Dari sumbernya. Ada sumbernya. Berikut. Langsung saja ya dari sumbernya okezone.com. Nikita Mirzani kehilangan banyak job imbas kasus pemerasan dan TPPU. Judulnya, ini wartawan ini pinter, kita bacakan. Jakarta, Nikita Mirzani harus menjalani masa hukuman 6 tahun penjara akibat kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Yang nulis bukan saya, yang nulis itu pemerasan dan TPPU. Kondisi itu diakui manajernya berdampak sangat besar bagi stabilitas perekonomian keluarga sang artis. Dampaknya besar sekali ya, karena ada beberapa kontrak kerja panjang yang akhirnya tidak bisa jalan dan terpaksa harus dibatalkan karena kasus ini, ujar Dea Hanifa kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu proyek yang harus dibatalkan adalah proyek kerjasama bareng perusahaan digital berbasis AI. Terus ada beberapa kontrak film dan nyanyi di off-air yang seharusnya jalan sepanjang tahun ini, tapi semua terpaksa batal imbuhnya. Walaupun harus kehilangan banyak kontrak besar, namun Dea memastikan pundi-pundi Nikita Mirzani tetap terisi berkat beberapa lini bisnis yang tetap beroperasi berkat bantuan keluarga dan timnya. Akun sosmed juga masih jalan karena memang masih dihandle tim kan. Jadi memang masih ada beberapa karyawan yang digaji untuk ngurusin sosmed. YouTube mungkin ya, YouTube ya. Sementara itu, sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Niki ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digulir. Dalam kesaksiannya, Oki Pratama membeberkan Niki dan Dea
Niki dan Reza Gladys sebenarnya menyepakati endorse, ingat ya, endorse 4 miliar. Tuh ya, endorse, bukan saya yang ngomong, ya, baca sendiri. Dengan nilai tersebut, Reza Gladys meminta Nikita Mirzani melakukan 3 hal. Salah satunya adalah menyerang dokter detektif yang sempat mereview jelek produk skincare miliknya. Namun, Niki enggan menerima kesepakatan itu jika Reza tidak memperbaiki kualitas produknya. Nikita juga diminta pasang badan kalau Doktif menyerang produk skincare Reza Gladys. Dia juga diminta untuk membuat review skincare yang bagus-bagus tuturnya. Oke, kita bahas nih ya teman-teman, kita bahas. Menyerang yang mereview yang bagus-bagus. Kemudian pasang badan kalau Doktif menyerang. Pertanyaannya, apakah kedua permasalahan tadi, yang pasang badan itu sudah dilakukan? Belum. Oke ya, jawabannya belum kan? Jadi belum. Oke. Kemudian mereview yang baik-baik atau yang bagus-bagus tadi ya di beritanya ya. Oke. Sudah dilakukan? Belum. Masalahnya ini adalah belum dilakukan. Terus pertanyaan berikutnya, apakah uang itu sudah sampai? Sudah. Nah, terus uang itu untuk apa? Silahkan dijawab sendiri ya teman-teman ya, silahkan dijawab sendiri. Oke, tadi juga dijelaskan bahwa beberapa kontrak Nikita Mirzani batal, beberapa proyek batal. Karena apa? Karena Nikita Mirzani berada di dalam penjara, di dalam lapas 6 tahun, ya kan? Sekarang pertanyaannya, siapa yang memasukkan Nikita Mirzani ke dalam lapas? Hakim, ya hakim kan? Putusan hakim kan? Nah, putusan hakim. Kalau putusan hakim tentunya harus juga dibantah dengan pembuktian. Karena tidak bisa membantah, maka itulah yang terjadi putusannya. Itu teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, karena itu dianggap sebagai pidana, maka hakim memutuskan secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah dan masuklah Nikita Mirzani di penjara. Oke, ini ditulis di sini jelas bahwa pemerasan dan TPPU. Pengadilan negeri sudah memutuskan bahwa terjadi pemerasan. Kemudian banding, muncullah TPPU. Kemudian MA ya pada saat kasasi akhirnya diputus juga melakukan perbuatan pemerasan dan TPPU. Oke, sudah ingkrah ini. Nah, satu-satunya jalan Nikita Mirzani untuk melakukan perlawanan hukum hanya ada satu, yaitu peninjauan kembali. Tidak ada lain, peninjauan kembali. Nah, untuk bisa peninjauan kembali itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya antara lain ya, ini bukan harus ya, tapi antara lain itu pilihan. Adanya novum, bukti baru, adanya pertentangan putusan, adanya kekhilafan hakim. Nah, saran saya itu semua yang difokuskan. Ya, itu yang difokuskan agar apa? Agar fokus. Nanti yang mana nih yang mau digunakan, yang mana senjata yang mau dipakai, gitu. Biar apa? Biar kalau memang berjuang tuh ada hasil. Kalau asal melempar batu nih ke semua sasaran, nanti nggak akan ada yang fokus. Itu sih saran saya. Bagaimana dengan saran Anda? Gak ada.
Nah, teman-teman, saya masih punya berita yang sangat menarik. Kalau berita ini sangat menarik ya, saya akan bahas. Emang ada salah saya? Kan nggak ada ya. Apalagi kalau ada sumbernya. Ya, ini ada sebuah berita. Kita langsung saja ke sana karena di sanalah sebenarnya fakta, data dan realita. Langsung. Ini ya, Anda baca. Tudingan TPPU Nikita Mirzani dibantah. Pihak Reza Gladys klarifikasi angka Rp 6,7 miliar bukan gaji pokok. Ya, kemarin pada saat sidang itu karena ada angka 6,7 sebagai masukan perusahaan, ya di dipelintir lah bahasanya, dipelintir 6,7 miliar itu adalah gaji pokok. Nah, akhirnya kemana-mana tuh ada pajak, ada PPATK diungkapkan. Itulah masalahnya. Oke, kita baca aja ya. Jakarta, konflik hukum antara Nikita Mirzani dan pengusaha kecantikan Reza Gladys memasuki babak baru setelah pihak Reza memberikan klarifikasi resmi terkait penghasilan fantastis senilai 6,7 miliar per bulan yang sempat memicu kecurigaan. Dalam persidangan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhir April 2026 kemarin, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Usman Lawara secara terang-terangan mempertanyakan rasionalitas angka tersebut bagi seorang karyawan di PT Glavitya RMA Group. Tudingan tersebut bahkan mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang hingga pihak Nikita mendesak PPATK dan Ditjen Pajak untuk melakukan audit menyeluruh terhadap aliran dana serta kepatuhan pajak sang pengusaha. Menanggapi tudingan serius tersebut, kuasa hukum Reza Gladys Surya Batubara memberikan bantahan keras dan menyebut pihak penggugat gagal memahami mekanisme teknologi niaga masa kini. Surya menjelaskan bahwa nominal 6,7 miliar yang terungkap dalam persidangan bukanlah merupakan komponen gaji pokok, melainkan akumulasi total penghasilan dari hasil penjualan produk di berbagai platform belanja daring seperti TikTok dan Shopee. Ia menyayangkan adanya upaya pembentukan opini publik yang menyesatkan seolah-olah angka tersebut adalah upah rutin seorang karyawan, padahal jumlah itu mempresentasikan performa bisnis perusahaan yang dikelola secara digital. Di sisi lain, Robert Paruhum yang juga merupakan tim kuasa hukum Reza Gladys melontarkan pernyataan menohok dengan mengibaratkan jalannya persidangan ini layaknya sebuah komedi. Pihaknya mengaku bersyukur agenda persidangan telah rampung dan kini tinggal menunggu tahap kesimpulan dari majelis hakim. Meski sempat merasa kesulitan menangani perkara yang dianggap tidak substansial secara hukum tersebut, pihak Reza optimis bahwa fakta-fakta persidangan akan membuktikan legalitas sumber kekayaan mereka. Persidangan ini pun menjadi sorotan publik mengingat kedua belah pihak merupakan figur yang memiliki pengaruh besar di media sosial dan dunia bisnis kecantikan. Oke ya, jelas ya tadi ya. Ada kan disebut PPATK dan pajak, Ditjen Pajak, ada kan? Ada. Kita ulas ya, kita ulas. Nah teman-teman, ini berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi dalam berita terkait dengan Ditjen Pajak dan PPATK. Begini teman-teman cara kerjanya. Terkait dengan produksi, produk apapun bentuknya, kalau itu penjualan melalui online sudah bisa dipastikan menggunakan pajak PPN atau PPH itu sudah pasti. Jadi kalau Ditjen Pajak suruh dilibatkan, itu sudah otomatis ada PPN dan PPH. Ada pajak penjualan apapun tuh ada. Karena itu menyangkut masalah perizinan. Ketika perizinan diberikan itu pasti ada pajak
pajak pendapatan negara dan PPh-nya, sudah pasti. Oke, jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi. Kalau itu dipermasalahkan ya mungkin pihak Ditjen Pajak, wah sudah sesuai kok, kan begitu ya nggak? Kemudian terkait dengan PPATK, kita singkat saja ceritanya. PPATK pusat ya, PPATK pusat penelusuran atau pusat pemeriksaan analisis pusat pelaporan analisis keuangan, oke ya, pusat pelaporan analisis keuangan. Dari pusat pelaporan analisis keuangan ini, aliran dana jika mengalir pada platform-platform itu sudah jelas tuh, dari rekening sini masuk ke rekening sini berapa, udah ada pembukuannya, tidak perlu diperiksa karena sudah jelas. Kecuali kalau ada uang mengalir 50M tanpa membeli produk misalnya, tanpa membeli produk, nah itu justru aliran dana yang mencurigakan, yang patut dicurigai. Kalau pembelian produk 500.000 masuk rekening, 500.000 masuk rekening, kemudian akumulasi dengan sekian miliar, mau berapapun nilainya nggak ada masalah. Karena apa? Antara rekening ke rekening ini ada tujuannya. Tujuannya adalah membayar produk. Kalau membayar produk dengan akumulasi sekian, ya nggak perlu dicurigai, nggak ada masalah. Nah kalau membawa nama PPATK udah tahu sebenarnya. Udah tahu, bahkan semua aliran dana itu ketahuan oleh PPATK ketika ada transaksi yang mencurigakan. PPATK itu bisa terjun, bisa turun kalau diminta untuk menelusuri adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Ya, PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi kalau ada transaksi keuangan yang mencurigakan, PPATK secara otomatis dia akan mencatat, bahkan mengingatkan kepada pemilik rekening, ini transaksi apa, ini transaksi apa, gitu. Jadi nggak perlu diminta-minta ya. Oke, apalagi zaman sekarang ya kan, apalagi zaman sekarang penjualannya melalui online, pembayarannya melalui transaksi transfer, jadi udah ini ya, sudah tercatat Pak, sudah tercatat. Kemudian ada kepuasan tersendiri ya bagi pihak Reza Gladys karena sidang ini berjalan seiring dengan proses persidangan pidana. Ya nggak teman-teman? Proses PMH ini seiring proses pidana. Jadi ketika pidananya sudah selesai dan memutuskan Nikita Milyani secara sah dan meyakinkan bersalah, kemudian divonis 6 tahun penjara. Sidang ini juga lucu nih. Ini baru juga selesai kemarin. Nah, karena sidang sudah selesai, maka tim kuasa hukumnya merasa puas dan optimis menang. Optimis menang. Nah, pertanyaannya sekarang ya, kita yang ada di luar. Bagaimana dengan Anda? Antara Reza Gladys dan Nikita Milyani. Gugatan PMH ini siapa yang menang? Siapa yang menang? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Bye.